Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Jenazah pasien korban kecelakaan lalu lintas yang dinyatakan terpapar COVID-19 di Kupang, NTT, akhirnya diserahkan kepada keluarga. Pihak kepolisian turut mengawal agar tidak terjadi kerumunan rombongan pengantar jenazah. Setelah terlantar selama 5 jam, jenazah laki lantas yang dinyatakan terpapar COVID-19 kembali dikawal pulang ke rumah keluarga di Ubelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelantaran ini menyusul belum tersedianya ambulans serta lahan TPU jenazah COVID-19 di Kabupaten Kupang, NTT. Keluarga yang tidak terima dengan hasil COVID-19 yang disampaikan pihak rumah sakit memaksa membawa pulang jenazah. Dari keluarga itu bukan melakukan perampasan, mereka mau bawa pulang. Tetapi setelah kami edukasi, menyampaikan berdasarkan hasil swab antigen dari Rumah Sakit Siloam bahwa ini positif COVID, sehingga kami mengedukasi agar tetap dilaksanakan pemakaman secara protokol kesehatan. Sehingga untuk memutus mata rantai. Jadi ini bukan mereka rampas, tidak, tetapi mereka mau bawa pulang. Kini jenazah sudah diserahkan kepada keluarga dan dibawa pulang untuk selanjutnya akan dimakamkan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memeriksa 5 saksi terkait dugaan kasus infus kedaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kasus ini mencuat setelah ibu korban mengecek tanggal kedaluarsa cairan infus yang diberikan kepada anaknya. Penggunaan cairan infus kedaluarsa yang diduga digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara berbuntut panjang. Orang tua korban tidak terima. Anaknya diberikan cairan infus tersebut, melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Polres Labuan Batu kemudian memeriksa 5 orang terkait penggunaan cairan infus kedaluarsa yang terdiri dari korban dan pihak rumah sakit. Ini masih proses penyelidikan, kita masih mengumpulkan alat bukti supaya kita bisa membuat terang peristiwa itu, kita tetapkan sebagai pidana dan tindakan. Kasus cairan infus kedaluarsa bermula dari salah seorang pasien yang berusia 5 tahun dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang beberapa waktu yang lalu. Sang ibu tanpa sengaja melihat tanggal kedaluarsa infus yang diberikan kepada anaknya dan mendokumentasikan hal tersebut serta menyebarkannya ke media sosial. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Ilham Safi'i Harahap, iNews melaporkan. Polisi kembali memeriksa tersangka penimbun obat COVID-19 di Jakarta Barat. Hingga saat ini sudah ada 2 tersangka, yaitu Direktur Utama dan Komisaris PT ASA. Jajaran Polres Jakarta Barat hari ini mengagendakan pemeriksaan tersangka penimbunan obat COVID-19. Tersangka diperiksa terkait motif penimbunan ratusan kardus obat COVID-19 yang dikirim dari Semarang, Jawa Tengah. Kedua tersangka akan diperiksa terpisah guna mendalami kasus. Sementara gudang penimbunan obat COVID-19 di Kompleks Ruko Peta Barat Indah, Kalideres, Jakarta Barat tidak lagi dipasangi garis polisi. Tidak ada aktivitas di gudang yang sempat disegel polisi ini. Rencananya polisi akan kembali membuka gudang demi membantu memperlancar distribusi obat COVID-19 yang ditimbun para pelaku. Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Jakarta Barat menggerebek gudang yang dijadikan tempat menimbun ratusan kardus berisi obat COVID-19. Obat COVID-19 ini berasal dari Semarang yang akan dipasarkan di Jabodetabek. Diduga pemilik gudang sengaja menimbun obat sehingga langka di pasaran, sehingga pelaku bisa menjual dengan harga yang tinggi. Selain mengamankan barang bukti, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik gudang. Oh, ini Dexa ya? Ya. Ini yang Dexa nih. Sama-sama. Ayo bang. Ya? 3. 3 apa tuh? Lantai 3. Admin buat ngetik-ngetik stok barang. Tempat pentingnya itu. Di 1-2 aja. Udah di 1-2. Tapi yang tadi
Dan pemirsa, bergabung bersama kami AKP Fahmi Fiandri, Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang, Mas. Pak Fahmi, selain 2 tersangka, ada perkembangan apa lagi dari kasus penimbunan obat ini, Pak Fahmi? Terima kasih, Mas. Selamat siang. Kami sampaikan terkait perkembangan penyidikan kasus penimbunan obat. Sampai dengan saat ini kita telah memeriksa 18 saksi, diantaranya 6 saksi ahli, Mas. Berdasarkan hal tersebut, kita laksanakan gelar perkara dan kita menetapkan 2 orang tersangka yang mana pemeriksaannya akan dijadwalkan hari ini dan besok. Oke, ini gudang sudah dibuka kembali. Apakah ini artinya bahwa obat-obat yang sempat ditimbun sudah didistribusikan, Pak Fahmi? Betul, Mas, untuk pengoperasian perusahaan PT Atlas sudah dibuka kembali. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi dengan kejaksaan. Karena barang bukti yang kita amankan azitromisin sudah kita taruh di kantor, sisa barang bukti yang ada di gudang harus terdistribusi cepat ke masyarakat. Oleh karena itu, petunjuk dari kejaksaan dan hasil koordinasi, perusahaan PT AC dibuka kembali untuk terdistribusinya obat agar obat terdistribusi dengan lancar. Untuk itu pengawasan distribusi obat ini dilaksanakan oleh Polsek setempat, yaitu Polsek Kalideres, Mas. Pak Fahmi, sebenarnya sejak kapan penimbunan dilakukan oleh tersangka? Kemudian apakah sudah sempat obat-obat yang ditimbun tersebut sudah sempat didistribusikan dengan harga yang tinggi? Untuk obat belum didistribusikan ke customer atau ke end user, namun beberapa apotek dan beberapa masyarakat sudah menanyakan. Namun dari PT Atlas bilang kepada customer bahwa obat itu belum ada di kantor. Padahal yang kita temukan di lapangan tanggal 5 Juli obat sudah ada di gudang PT Atlas tersebut, Mas. Oke, berarti sudah sempat langka di pasaran. Rencana dari para pelaku ini berapa kali lipat akan dinaikkan harganya? Betul. Dari bukti yang kita temukan di lapangan, untuk harga eceran azitromisin sebesar 1.700 yang ditetapkan oleh Kemenkes. Di dalam bukti yang kita temukan, dia menaikkan harga 2 kali lipat menjadi 3.500, Mas. 3.500. Oke, obat-obat ini didistribusikan dari Semarang. Apakah pihak di Semarang juga akan diperiksa, Pak Fahmi? Sudah kita tetapkan juga sebagai tersangka komisaris PT Handal yang ada di Semarang, Mas. Jadi tersangka yang kita tetapkan yaitu saudara Y selaku dirut di PT Atlas di Jakarta dan saudara S selaku komisaris PT Atlas dan juga menjabat sebagai komisaris di PT Handal. Ada kemungkinan pihak lain yang juga terlibat yang akan diperiksa, Pak Fahmi? Kita lihat, Mas, dari perkembangan penyidikan, semisal nanti ada tersangka yang calon tersangka lain, akan kita mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Oke, ancaman untuk para tersangka? Ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal 50 miliar, Mas. Baik, kita akan tunggu bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih informasinya bersama kami, Pak Fahmi. Selamat siang.